Wana-wana rimalasti kaing ilang panjati awan. Saya tidur di ruang tamu ya, baring. Ketika malam ya, menjelang subuh itu saya tinggal sebentar ke dalam, dan ketika kembali ke ruang tamu itu ada genangan air kencing ya, cukup banyak di situ. Padahal di situ tidak ada siapa-siapa, dan tiba-tiba ada genangan air kencing. Dan kalaupun ada air yang jatuh dari internet, itu pasti internetnya basah ya, tapi itu internetnya kering. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Selamat datang, semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita yang ingin saya ceritakan kali ini adalah cerita yang saya alami sendiri, dan ini pernah saya ceritakan sebelumnya ya, tetapi saya ceritakan lagi karena ada beberapa bagian yang ketika itu belum saya ceritakan. Jadi cerita ini mengenai pengalaman saya ketika itu diganggu jin ya. Langsung ke cerita. Ceritanya ketika itu terjadi di sekitar tahun 92 atau 93, dan ini sebenarnya berhubungan dengan banyak peristiwa sebelumnya. Dimana ketika itu saya tinggal di dekat rumah kakek saya sendiri di Jawa Timur, di daerah Ngawi ya, dimana ketika itu banyak sekali hal yang gaib, yang mistis yang terjadi di rumah kakek saya. Jadi terutama suara-suara ya. Jadi ada beberapa kejadian seperti, kalau yang saya alami kebanyakan suara, misal ada aktivitas di dapur dan lain sebagainya, yang padahal di situ ketika itu tidak ada siapa-siapa ya. Nah, sedangkan beberapa orang itu banyak mengalami, sebagian melihat sendiri ada wujud yang tinggi, besar, hitam, atau ada wujud pocong dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu jin ya, jin yang menyerupakan diri. Saya sendiri ketika tinggal di rumah kakek saya ketika masih kecil, banyak sekali melihat beberapa penampakan ya, hampir tiap malam ya. Dan masa kecil saya sering kali tiap hari itu ketindihan ketika itu, dan mengalami kesulitan untuk tidur karena banyak sekali hal, terutama yang berhubungan dengan jin, yang ketika itu saya alami atau saya lihat. Nah, kejadian yang saya ceritakan kali ini termasuk yang paling
yang paling saya ingat karena sangat parah ya kejadiannya ya, dibanding kejadian-kejadian yang lain. Jadi ketika itu kakek saya sedang pergi ya, ketika itu tidak di rumah, dan kakak saya kebetulan lagi liburan. Jadi sebenarnya saudara saya semuanya sekolah di luar kota. Ketika itu mereka sedang liburan, dan saya, kakak saya, dan adik perempuan saya ketika itu menonton TV di rumah kakek saya. Nah, ruang tengah kakek saya ini dikelilingi beberapa kamar, dan di sisi baratnya itu ada dapur ya. Nah, ketika kita menonton TV, saya mendengar, bukan saya saja ya, jadi kita ketika itu mendengar ada suara aktivitas di dapur. Padahal kita tahu di situ tidak ada siapa-siapa ya. Jadi ketika itu memang rumah itu kosong dan tidak ditinggali siapapun, tetapi ada suara aktivitas di dapur seperti orang memasak ya. Jadi ada bunyi kuali, ada bunyi orang beraktivitas seperti biasa di dapur. Dan ketika itu saking terkejutnya, dan saya tahu karena sering mengalami kejadian yang aneh, suara-suara seperti itu tuh ya. Jadi saya langsung kejadian di rumah kakek saya. Jadi saya ketika itu langsung lari keluar rumah tanpa mematikan TV ya, karena saking takutnya ketika itu, dan diikuti oleh kakak saya dan adik saya sambil teriak-teriak ya. Jadi ada jin gitu ya. Nah, setelah lari cukup jauh ya ketika itu, sampai beberapa meter, kita kembali lagi karena TV tadi belum dimatikan ya. Jadi kita kembali lagi, memberanikan diri untuk mematikan TV. Tapi setelah mematikan kita langsung lari lagi. Jadi hanya bersama-sama masuk, matikan TV, langsung lari keluar. Kondisi di dalam rumah pun ketika itu gelap, karena selain tidak ada yang ninggali, memang sekelilingnya juga banyak pepohonan dan lain sebagainya ya. Dan lantainya juga lantai model zaman dulu, rumahnya model zaman dulu. Jadi memang kondisinya gelap ya di dalam rumah, walaupun siang hari. Dan jendelanya itu tertutup dapur dan beberapa ruangan kamar, sehingga di ruang tengah itu hanya ada cahaya dari depan, di mana di depan ini ada pohon-pohon besar ya, ada pohon mangga, ada pohon jeruk ketika itu, ada pohon jambu dan lain sebagainya. Jadi cukup gelap di terasnya. Dan setelah lari langsung keluar tadi, kita memutar ke samping rumah, dan saya ketika itu karena saking jengkelnya, jadi di dapur rumah kakek saya itu menghadap ke pelataran samping rumah ya, dan jendelanya ketika itu terbuka sedikit. Dan ketika itu saking kesalnya, saya mengambil batu dan melempari dapur rumah kakek saya tersebut sambil meneriaki jin tadi. Jadi saya mengatakan ketika itu, kalau berani ayo main ke rumah saya, kata saya ketika itu. Kalau berani ayo main ke rumahku. Karena saking kesalnya sampai berulang kali saya katakan seperti itu,
dan setelah itu kita pulang. Nah, saya pikir ketika itu kita pikir tidak akan terjadi apa-apa. Ternyata kejadian ini menjadi awal dari gangguan jin yang sering terjadi selanjutnya di rumah. Nah, malamnya ketika itu, oh ya, jadi zaman itu listrik di daerah kita, di daerah saya itu banyak orang yang memasang listrik ini mengambil aliran negatifnya itu dari dalam tanah ya. Jadi disambung ke besi lalu ditancapkan cukup dalam ke dalam tanah. Nah, bila musim kemarau, besi ini harus disiram karena tidak ada air dan dia harus terhubung dengan air ke dalam bumi ya. Jadi biasanya kalau telat menyiram maka listrik ini akan mati. Nah, kebetulan ketika itu di hari itu kita lupa menyiram. Jadi ketika di tengah malam listrik ini padam, ketika itu sekitar jam 2 atau jam 3 dini hari ya. Jadi listrik padam dan kita tidak sadar sama sekali kalau listrik padam karena kita ketika itu sudah tidur dan tidur di salah satu kamar. Di situ ada ranjang cukup besar. Nah, di ranjang itu kita tidur bersama. Jadi saya, kakak saya, adik saya, kakak saya yang lainnya juga tidur di situ. Jadi berlima. Nah, ketika tidur tersebut sangat mengejutkan. Ada suara-suara. Ketika itu awalnya saya mengira maling. Jadi ada suara orang menggedor-gedor pintu. Bukan hanya menggedor, mendobrak-dobrak, mendorong-dorong dan menarik-narik handle pintu tadi cukup keras. Lalu mengguncang-guncang kaca ruang tamu di rumah kami sampai berbunyi breng gitu ya. Nah, itu cukup keras dan ketika itu saya langsung terbangun ya, dan cukup ketakutan karena ketika itu ibu saya tidak di rumah ya. Jadi orang tua saya tidak ada di rumah, jadi kami hanya anak-anak berlima. Dan ketika mendengar itu, awalnya saya berpikir itu penjahat ya, jadi penjahat, perampok atau maling, tapi kenapa cukup terang-terangan. Jadi banyak pikiran yang berkecamuk di kepala saya ketika itu. Apa ini maling yang tahu bahwa kita sendirian di rumah, tidak ada orang tua dan sengaja mengancam atau seperti apa ya. Jadi ketika itu awalnya saya berpikir macam-macam. Dan itu suaranya cukup keras dan berkali-kali ya. Kaca dobrak-dobrak berkali-kali, pintu digoncang-goncang seperti orang tidak ada kerjaan. Dan beberapa saat kemudian ketika saya dalam keadaan bingung, tiba-tiba suara itu berpindah ke dalam rumah. Jadi tiba-tiba ada suara orang di dalam rumah yang awalnya tadi di luar rumah ya, dan pintu semuanya terkunci. Dan saya yakin pintu belum terbuka ya, karena tidak ada suara pintu terbuka. Dan tiba-tiba suara itu sudah ada di dalam rumah. Jadi ada suara orang menghentakkan kakinya dan membawa pemukul, dan dia memukul-mukul lantai. Jadi lantai itu dipukul cukup keras, dipukuli berkali-kali. Dan
setelah memukuli lantai di ruang tamu dan beberapa ruangan di samping ruang tamu, suaranya berpindah di samping kamar. Jadi di samping kamar kita itu ketika itu ada dapur, di situ ada rak piring dari kayu ya, dimana gelas dan piring, ketika gelasnya itu digantung, ada seperti penggantungan gelas ya di situ, di rak itu digantung di situ, dan piringnya ditaruh juga di situ. Rak ini kalau diguncang sedikit saja itu suaranya cukup keras ya, piringnya dan gelasnya itu suaranya akan berdenting cukup keras. Nah ketika itu suara itu berpindah di samping kamar kita dan di rak tersebut, di rak piring tersebut. Jadi rak ini diguncang begitu keras ya, padahal disenggol sedikit saja suaranya sudah cukup keras karena gelas-gelas dan piring itu saling berbenturan. Tapi ini bukan hanya disenggol, digoyang-goyang cukup keras. Jadi sampai seakan-akan gelas-gelas dan piring ini berjatuhan dan pecah ya, jadi perang seperti itu ya, cukup keras diguncang-guncang. Ketika itu saya tidak berani, seperti kaku ya, tidak berani berbuat apa-apa, hanya diem mendengarkan dengan pikiran yang bermacam-macam, tapi belum berpikiran ke arah jin yang di rumah kakek saya ya ketika itu, karena masih memikirkan bahwa ini kemungkinan maling atau apa ya, walaupun mulai sedikit saya curiga dengan jin ya, karena sudah tidak wajar lagi kalau maling sampai seperti itu ya. Kalaupun perampok ini ingin mencelakakan, kenapa dia sengaja datangi dekat kamar kita, yang mungkin dia sudah tahu kita tidur di situ, tapi tidak langsung berbuat apa-apa, tapi malah sengaja seperti itu ya, membunyikan suara-suara cukup keras. Nah, di kamar tengah, dimana saya juga sering tidur di situ, itu di bawah kamar, di bawah ranjangnya itu saya naruh bola di situ ya. Bola itu saya taruh persis, saya ingat tepatnya saya menaruh di mana. Nah ketika itu tiba-tiba ada suara orang main bola ya di dalam rumah. Nah ini sudah semakin tidak wajar ketika itu, dan jantung saya ketika itu berdebar-debar. Cukup merinding ya ketika itu kondisinya. Bisa dibayangkan anak kecil mendengar kondisi seperti itu di dalam rumah. Ini suara orang bermain bola cukup keras, jadi bola disepak kemana-mana, ke dinding, kemana-mana, duk seperti itu ya. Nah ketika itu awalnya saya mengira saya sendiri ya yang merasakan dan mendengar, dan beberapa saat kemudian saya merasa ada yang menarik selimut saya. Nah ketika ada suara yang menarik selimut saya ini, ketika itu kakak saya bersuara ya. Jadi awalnya ketika itu saya hanya merasa bahwa saya sendiri yang mendengar, ternyata kakak saya semuanya ketika itu mendengar, adik saya juga. Nah ketika itu kakak saya berkata ya, ini suara apa, kata kakak saya, suara apa ini? Dan ketika dia bersuara itu, suara itu langsung hilang semuanya, jadi tidak ada suara sama sekali. Dan saya pun juga menyaut, iya ini suara apa? Dan akhirnya kakak saya ketika itu langsung bangkit sambil bertakbir ya, Allahu Akbar katanya, langsung turun dari ranjang. Saya pun juga ikut-ikutan ya. Jadi kalau ini maling, kita ketika itu memberanikan diri untuk melawannya. Dan kalau ini jin, kita pun, karena ketika itu saya sudah kepikiran bahwa ini jin ya, karena sangat aneh kejadiannya, sangat unik. Kalau maling tidak mungkin berbuat sampai sejauh itu ya. Ketika itu pokoknya kita memberanikan, menguatkan mental
dan langsung ke kamar mandi mengambil air sambil jalan sambil meraba-raba tembok ya, mengambil air untuk menyiram besi tadi ya, biar listrik nyala lagi. Nah, akhirnya kita pergi ke arah besi dan kita menyiram besi tersebut. Dan ketika lampu nyala, nah di situ sangat aneh. Jadi tidak ada tanda-tanda kerusakan sama sekali di lantai. Piring pun tidak ada tanda-tanda yang jatuh atau rusak sama sekali, masih utuh seperti semula. Pintu depan, kaca ruang tamu yang menghadap depan, lantainya, bahkan bola itu masih utuh, tidak bergerak sama sekali di bawah ranjang. Nah, ketika itu kita baru sadar ternyata jin tadi yang di rumah kakek tadi sudah datang ke rumah kita. Dan beberapa saat kemudian ketika kakak-kakak saya ini kembali pulang, hampir setiap malam semenjak itu saya diganggu ya dengan suara-suara dan lain sebagainya ya. Apalagi kalau saya tidur sendirian di ruang tengah tadi ya, di kamar tengah tadi, seperti misalnya ada suara orang menghentakkan kaki. Dan ketika saya belum takut, dia semakin mengeraskan hentakan kakinya, dan arah datangnya biasanya dari arah ruang tamu ya. Jadi ruang tengah ini itu tidak ada pintunya dan menghadap ke ruang tamu. Dan ruang tamu ini ada gordennya, tapi lampunya tiap malam dimatikan ya, jadi cukup gelap, dipadamkan. Dan saya harus tidur di ruang tengah tersebut yang juga lampunya biasanya sama ibu saya dipadamkan ya. Jadi di ruangan gelap sambil baring itu biasanya mata saya mengarah ke arah korden di ruang tamu, yang dibaliknya itu kadang-kadang ada suara-suara seperti itu tadi, orang menghentakkan kaki. Dan teman saya itu yang saya ceritakan tidak percaya, itu saya ajak tidur di situ, dia juga mengalami hal yang sama, ada suara hentakan kaki ini. Kalau kita belum takut, dia makin mengeraskan hentakan kakinya. Kalau belum takut, dia hentakkan kakinya lagi. Kalau teman saya ini melihat di situ ada sesosok hitam yang matanya besarnya selepek. Lepek itu apa ya? Cobek tempat kita membuat sambal itu ya, yang besar itu, bukan ulek-uleknya tapi cobeknya itu. Nah, jadi kejadian setelah itu cukup banyak ya, hampir tiap hari saya ketika itu diganggu, sampai saya sekolah di luar kota ketika itu dan mondok di sebuah pondok ya. Dan semenjak itu gangguan ini mulai hilang. Nah, ada kejadian yang lain yang juga saya alami. Sebenarnya bukan saya alami sendiri. Jadi ketika itu saya ngontrak di sebuah rumah dekat dengan masjid. Nah, di rumah tersebut ibu saya ketika menginap di sana itu di ruangan di depan TV itu kadang-kadang mendengar ada suara orang kentut ya di pojokan ruangan tersebut. Ada suara orang kentut dan sebagainya. Ketika dia bertanya siapa yang kentut, ternyata dia lihat di situ tidak ada siapa-siapa yang di pojokan tersebut. Bahkan di ruangan sekelilingnya itu tidak ada siapa-siapa. Pernah saya tidur di ruang tamu ya, baring. Ketika malam ya, menjelang subuh itu saya tinggal sebentar ke dalam, dan ketika kembali ke ruang tamu itu ada genangan air kencing ya, cukup banyak di situ. Padahal di situ tidak ada siapa-siapa, dan
tiba-tiba ada genangan air kencing, dan kalaupun ada air yang jatuh dari internet itu pasti internetnya basah ya, tapi itu internetnya kering. Jadi seperti ada orang yang sengaja kencing di bekas tempat saya baring tadi ya. Pernah juga kejadian di samping itu kan, rumah itu kan ada masjid ya. Jadi keponakan saya ini sering melihat ada sosok hitam yang cukup besar di masjid tersebut dan kadang di rumah tersebut ya. Nah, pernah kejadian takmir masjid ini, jadi di masjid itu biasanya ada ruangan untuk naruh alat-alat di masjid ya, dan itu dikunci ya biasanya sama takmir masjid. Suatu ketika pernah dia ketika membuka kunci pintu takmir masjid tadi, membuka ruangan tersebut dan masuk ke dalam, di situ dia menemukan ada kotoran manusia yang bertumpuk ya, cukup banyak ya di situ. Padahal tidak ada orang yang bisa masuk ke situ, dan tidak mungkin manusia berak di ruangan masjid ya, di dekat masjid itu. Dan beberapa kejadian aneh yang lainnya. Mungkin itu saja cerita yang saya ceritakan kali ini ya, yang sebenarnya cukup banyak kejadian yang saya alami yang berhubungan dengan jin, tapi mungkin ini saja yang saya ceritakan kali ini. Mungkin bisa ada manfaatnya yang bisa kita ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.